Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Jami' Rodatul Muslimin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama adalah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita pada malam ini masih bisa berkumpul di Masjid Jami' Rodatul Muslimin dalam rangka melaksanakan salat Isya berjamaah dan insyaallah salat tarawih dan salat witir berjamaah. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Masjid Jami' Rodatul Muslimin yang kami muliakan, seperti biasa sebelum kita melaksanakan salat tarawih dan salat witir berjamaah, marilah bersama-sama kita mendengarkan santapan rohani Ramadan yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Junaidi SHI MHum. Sebelumnya kami ingatkan kembali kepada anak-anak kami yang ada di atas agar dapat menjaga sikap, terutama di dalam menjawab amin ya. Seperti biasa Pak, berteriak sangat keras sekali. Siapa anak-anak ya? Anak-anak kita yang di atas. Kemudian juga kami sampaikan kepada jemaah yang memarkir kendaraannya agar dapat menggunakan kunci ganda baik di parkiran maupun di samping Masjid Jami' Rodatul Muslimin, dan juga kepada jemaah dimohonkan agar dapat memarkir kendaraannya jangan di depan pintu masuk karena akan mengganggu jalannya masuk jemaah yang akan menuju ke Masjid Jami' Rodatul Muslimin. Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Junaidi SHI MHum. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah Isya yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur kepada Allah karena masih bisa istiqamah dalam menjalankan qiyamul lail pada bulan suci Ramadan tahun ini. Selanjutnya kita bersalawat dan bersalam kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagaimana sudah ditentukan oleh panitia tausiah Ramadan Masjid Rodatul Muslimin bahwa tema yang akan dibahas pada malam ini adalah fungsi Al-Quran. Jadi kalau bicara fungsi, orang selalu membawanya kepada
penggunaan atau manfaat. Jadi ada manfaat, ada kegunaan, ada fungsi. Kalau mau kita katakan apapun yang terjadi di alam semesta ini dapat dipastikan ada fungsinya atau ada manfaatnya atau ada gunanya, sekalipun mungkin menurut kita itu tidak baik. Sehingga Allah mengatakan dalam Quran itu, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang engkau benci itu tapi baik untukmu, tapi sebaliknya sesuatu yang engkau senangi malah itu tidak baik untukmu. Kalau berbicara contoh, pada masa Nabi saja, bahkan Nabi yang 25 yang wajib kita ketahui, bahkan kita rasa tidak mungkin Nabi itu dipenjara. Tapi ternyata ada Nabi yang dipenjara. Namanya Nabi Yusuf. Jadi masuk penjara itu bukan sesuatu yang tidak berfungsi. Nah, sekarang kita bertanya, apakah Al-Quran itu punya fungsi atau tidak? Kalau menanyakan apakah Al-Quran itu berfungsi atau tidak, maka kita harus bertanya lagi, apakah kita sudah tahu menu-menu Al-Quran itu? Isi kandungan Al-Quran itu kita sudah tahu atau belum? Kalau kita tidak tahu, maka kita tidak akan ketemu dengan fungsinya. Ibarat handphone. Kita punya handphone, kita tengok setiap hari, tapi kita tidak tahu menu handphone itu. Mana SMS-nya, mana WA-nya, mana Facebook-nya, mana Instagram-nya, mana X-nya, mana apa lagi? Artinya semakin banyak kita paham dengan handphone itu, sedetil dan sekecil apapun menu-menu yang di dalamnya, maka kita akan menemukan setiap menu itu ada fungsinya. Nah, maka Al-Quran juga begitu. Bagaimana kita tahu fungsi? Pertama, kita baca. Apakah dengan membaca kita mendapatkan fungsinya? Belum. Yang kedua, wajib kita pahami. Apakah dengan pemahaman saja sudah cukup? Belum. Kenapa belum? Al-Quran itu tidak memberikan sesuatu secara jelas, terang benderang. Saya contohkan. Kenapa kita setiap sholat baca kalimat ihdinas siratal mustaqim? Artinya apa? Tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Nah, ada pastor namanya Junaidi. Dia bilang orang Islam itu sesat. Bahkan setiap sholat selalu minta petunjuk. Itu pastor kurang ajar. Namanya Junaidi. Nah, ini ustadz lain. Kurang ajarnya orang Kalimantan. Jangan-jangan orang Banjar pula. Carilah kalau saya bohong. Ada pastor nama Junaidi, dia bilang begitu. Orang Islam itu sesat. Setiap kali sholat pasti baca ihdinas siratal mustaqim. 17 rakaat yang dia tegak berdiri, berarti 17 kali dia mengucapkan kalimat itu. Nah, artinya apa? Kalau sebatas paham dalam bentuk letterleknya saja, memindahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, belum masuk. Belum masuk. Maka harus ada pemahaman secara rinci, yang itu dikupas oleh ahli tafsir. Salah satu bapak tafsir kalau pada masa baginda Rasulullah namanya Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Ibnu Katsir mengutip salah satu pendapat itu. Nah, kalau begitu Bapak dan Ibu, kalau kita pengen tahu fungsi Al-Quran, kita wajib bisa membaca, kita wajib bisa paham, kita wajib pula yang ketiga itu mengamalkan.
Tapi ada hal yang menarik. Saya ingin sampaikan satu dulu di sini. Bahwa salah satu fungsi Al-Quran itu adalah hudan lil muttaqin. Yang kedua, hudan linnas. Yang pertama, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ayat yang kedua, petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran itu berfungsi bukan hanya untuk orang yang beriman saja. Tadi saya dengar imam baca, "Faman yu'min billahi yahdi qalbahu." Siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbahu, maka Allah akan menunjuk, memberikan petunjuk hatinya. Nah, maka ini rumit sekali. Bahwa fungsi Al-Quran sebagai hidayah itu ada secara umum, ada secara khusus. Secara umum untuk manusia semuanya. Al-Quran itu induk ilmu pengetahuan. Orang barat belajar Quran, bahkan ada yang hafal Quran. Ketika B.J. Habibie bersaing dengan orang Jerman, kenapa setiap kali ujian evaluasi selalu saja orang barat yang dapat juara satu? Itu herannya B.J. Habibie. Dia cari sumbernya di mana, cara belajarnya seperti apa. Tak mau ngasih tahu. Orang barat itu tak mau ngasih tahu. Nah, ini yang hudan linnas. Tak mau orang barat tuh kasih tahu. Pokoknya aku tak kasih tahu kau lah. Nanti kalau aku kasih tahu, tentu kau pula yang nanti yang mendapatkan juara. Tinggi pula nilai kau daripada aku. Digali, dikorek, dicari, akhirnya mengaku juga. Apa kata orang barat tuh? Kami ini selalu sukses, kami ini selalu juara dibandingkan engkau orang Asia, karena kami baca kitab engkau. Itulah Al-Quran. Artinya Bapak dan Ibu, hudan linnas, petunjuk bagi manusia itu maknanya orang-orang barat yang sukses itu mereka baca Quran. Mereka mempraktikkan ilmu-ilmu Quran, mereka gali segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran. Maka banyak pula lah ketika banyak yang menggali Al-Quran, akhirnya mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidayah itu Allah berikan sebagai fungsi Al-Quran, pertama kepada orang yang sifatnya umum, kepada siapa saja Allah akan berikan itu. Yang kedua kepada orang-orang yang beriman. Tapi sayangnya, sekali lagi, hidayah itu hak prerogatif Allah. Ustadz ceramah di mana-mana, ngasih tahu, sembayanglah, ngasih tahu, puasalah, ngasih tahu, berzakatlah, kau sudah kaya. Di saat engkau sudah mendapatkan penghasilan 6,8 juta per bulan, maka engkau sudah wajib berzakat 2,5%. 6,8 juta itu tak sampai 300.000, tak sampai. Nah, hitung aja lah sendiri. Saya agak pening juga gitu, gara-gara panas sehari ini luar biasa. Jadi hitung aja lah sendiri. Kalau memang berniat untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Ini banyak saya nengok orang kaya walet, kaya sawit, kaya minyak, kaya apa lagi? Kaya kelapa naik, tapi sekarang dah turun pula. Banyak pula orang ngomel. Waktu naik dipuji-puji Pak PJ-nya. Waktu turun, diomeli pula Pak PJ-nya. Kasihan Pak PJ. Mana pula ceritanya? Tak ada. Yang jelas ceritanya adalah hudan linnas. Al-Quran itu berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia, tapi petunjuk itu hanya milik Allah. Sampai Allah pastikan, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Hadis ini, Al-Quran ayat ini menceritakan tentang Nabi Muhammad menginginkan pamannya Abu Thalib agar mengucapkan kalimat syahadat. Ingin dipaksakan oleh Nabi Muhammad supaya mengucapkan kalimat syahadat ketika sakaratul maut. Tapi kata Allah, bukan. Engkau tidak punya prerogatif untuk memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, termasuk pamanmu. Yang punya itu hanya Allah. Maka terkait dengan hidayah ini, ada hidayah secara umum, ada hidayah secara khusus. Selain hidayah umum dan hidayah khusus, ternyata ada pula hidayah secara internal.
orang ketika membaca ayat itu apa bacanya itu ya? Qala Rasulullah innallaha antahlah. Kadang-kadang kaligrafi ini bikin kita bingung. Ada orang ketika terbaca dia secara internal Allah masukkan nur ke dalam hatinya, langsung terang. Nah, makanya orang-orang barat itu banyak masuk Islam gara-gara salah buka Quran. Kenapa salah? Al-Quran itu dibaca dari kanan ke kiri. Kalau buku-buku Latin dibaca dari kiri ke kanan. Al-Quran itu disusun memang sesuai dengan logikanya. Maka halaman terakhir, barisan yang paling atas, surat yang paling atas itu adalah surat Al-Ikhlas. Maka ketika orang barat membuka Al-Quran dari kiri, dia ketemu dulu dengan surat Al-Ikhlas. Ketika dia baca, Allah turunkan nurnya ke dalam hatinya, banyak yang masuk Islam. Jerman sekarang sudah banyak yang masuk Islam. Inggris sekarang sudah banyak yang masuk Islam. Hanya penyebabnya karena membaca. Jadi ada lagi namanya hidayah secara internal, ada pula hidayah secara eksternal. Datang suara dari orang lain menyampaikan kebenaran, tiba-tiba dia masuk Islam. Yang payah itu adalah ada hidayah secara perasaan. Perasaannya itu tidak nyaman saja. Tiba-tiba berkeinginan untuk bersyahadat. Lalu dia bersyahadat. Belajar dulu dia 1 bulan, 2 bulan, datang ke kita saksikan dia bersyahadat. Tapi dia sudah bisa dulu dengan Islamnya mengamalkan rukun Islam yang 5-nya. Nah, jadi fungsi pertama Al-Quran adalah hidayah. Hidayah itu ada yang umum, hidayah itu ada yang khusus, hidayah itu ada yang internal, masuk langsung ke dalam, hidayah itu ada yang eksternal, dan hidayah itu ada lewat perasaan. Itu yang tidak bisa. Tiba-tiba mau sembahyang aja, ada tuh. Tiba-tiba, tolong Pak Ustaz, ajarkan saya Pak Ustaz. Dah tua saya tengok orangnya, saya ajarkan tidak ya. Tak saya ajarkan, saya bersalah. Akhirnya dengan kesibukan saya sampai saya tidak ingat dengan yang bersangkutan. Saya pula sekarang merasa berdosa. Sekarang sudah jadi pejabat ya. Nah, bayangkan, tua ngaku. Ini kan ada yang tua malu. Nak bilang sama Pak Ustaz Junaidi itulah malu. Apalah Pak Ustaz Junaidi itu. Ada yang begitu tuh. Malu rasanya. Tapi ada orang terbuka dia. Nah, kalau sudah terbuka, maka artinya ada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yang hari ini seperti ini, apakah itu hidayah atau bukan? Insya Allah saya lanjutkan nanti di subuh. Mudah-mudahan Pak Syarifuddin datang subuh nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.